Dulu sahabat saling membantu, sekarang tidak tahu diri dan ini balasannya. Aku, Rini, seorang staf biasa di sebuah perusahaan. Hidupku sederhana. Aku bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan hidup dan selalu berusaha menjaga hubungan baik dengan rekan kerja. Sejak lama, aku bersahabat dengan dia, teman dekat yang selalu ada dalam setiap suka dan duka. Dia selalu menjadi sosok yang ceria, penuh semangat, dan selalu bisa menghiburku saat aku merasa tertekan. Kami berbagi banyak kenangan bersama, mulai dari belajar bersama di universitas, hingga berjuang bersama merintis karir di tempat kerja yang sama. Dia bukan hanya sahabat, tetapi juga seperti saudara bagiku. Kami saling mendukung, terutama saat dia merasa kesulitan mencari pekerjaan. Saat itu, aku mendengar kabar bahwa kantor tempatku bekerja membutuhkan karyawan baru. Tanpa pikir panjang, aku memberitahunya. Dia sangat antusias mendengar kabar itu, dan aku merasa lega bisa membantunya menemukan peluang yang bisa mengubah hidupnya. Seperti yang kuharapkan, dia memutuskan untuk melamar pekerjaan itu. Aku membantu dengan segala proses administrasi, mengirimkan surat lamaran, memberi saran tentang persiapan wawancara, bahkan menyemangatinya saat dia merasa ragu. Aku tahu betul bagaimana rasanya berjuang sendirian, dan aku ingin sekali melihat sahabatku mendapatkan kesempatan yang lebih baik. Beberapa minggu berlalu, dan kabar baik akhirnya datang. Dia diterima di perusahaan ini. Rasanya seperti sebuah kemenangan bagi kami berdua, karena aku tahu betapa kerasnya dia berusaha. Setelah dia bergabung dengan perusahaan, kami merasa hubungan kami semakin erat. Kami bisa berbicara lebih banyak tentang pekerjaan, berbagi pengalaman, dan menikmati waktu luang bersama. Kami juga sering makan siang bersama, mengobrol tentang segala hal, mulai dari pekerjaan hingga masalah pribadi. Di awal-awal, semuanya terasa sempurna. Aku merasa bangga bisa membantu sahabatku dan berharap kami bisa terus bekerja bersama dan mencapai impian kami. Tapi, meskipun semuanya tampak baik-baik saja, aku mulai merasakan adanya perubahan. Perubahan yang aku coba untuk abaikan, tapi semakin lama semakin jelas. Dia mulai menunjukkan sikap yang berbeda, bahkan dalam hal-hal kecil yang dulu kami lakukan bersama. Dulu, dia selalu ingin tahu bagaimana hari-hariku, tetapi sekarang, dia lebih banyak sibuk dengan rekan-rekan kerjanya yang memiliki jabatan lebih tinggi. Aku tidak merasa cemburu, tetapi aku merasa ada jarak yang mulai terbentuk antara kami. Rasanya, dia semakin menghindar, sementara aku merasa semakin terpinggirkan. Awalnya, aku berpikir bahwa itu hanya perasaan sementara, dan kami masih bisa seperti dulu. Tapi lama-kelamaan, aku menyadari bahwa aku tidak lagi menjadi prioritas dalam hidup dia. Aku tidak tahu apakah perubahan itu terjadi karena kesuksesan yang dia raih atau karena pengaruh orang-orang di sekitarnya. Tapi yang aku tahu adalah bahwa aku merasa semakin jauh darinya. Dia yang dulu selalu setia mendengarkan ceritaku, kini jarang sekali meluangkan waktu untuk berbicara denganku. Aku tidak ingin berpikir buruk tentang sahabatku, tetapi aku juga tidak bisa menutup mata terhadap kenyataan. Aku mulai merasa kesepian, dan hubungan kami yang dulunya begitu dekat kini terasa semakin jauh. Aku pun merasa bingung, apakah aku terlalu memikirkannya? Ataukah memang ada yang berubah dalam dirinya? Aku ingin berbicara tentang perasaanku, tapi aku takut bahwa itu hanya akan membuat segalanya semakin buruk. Akhirnya, aku memutuskan untuk tetap sabar,
berharap bahwa segala perubahan ini hanya bersifat sementara. Namun, semakin lama, aku semakin merasa terasingkan. Setiap kali kami bertemu, dia seolah-olah tidak melihatku dengan cara yang sama seperti dulu. Seringkali, dia terlihat sibuk dengan orang-orang baru, berbicara tentang hal-hal yang tidak lagi melibatkan aku. Aku tidak tahu apakah dia sudah lupa akan persahabatan yang kami bangun atau apakah dia memang terlalu tenggelam dalam kehidupan barunya. Bagaimanapun juga, aku tidak bisa memaksanya untuk tetap seperti dulu. Yang jelas, perasaan yang aku rasakan saat ini bukanlah perasaan yang menyenangkan. Mulanya, dia sangat antusias mendengar kabar bahwa perusahaan tempatku bekerja membuka lowongan pekerjaan. Aku tahu betul, ini adalah kesempatan yang mungkin tidak akan datang dua kali. Setelah memberitahu dia, aku menyarankan dia untuk melamar, menawarkan bantuanku untuk mempersiapkan segala hal yang diperlukan. Dia yang selama ini kesulitan menemukan pekerjaan, merasa terinspirasi dan bersemangat. Aku melihatnya penuh harapan. Dia berjanji akan melakukan yang terbaik. Aku membantu dia menyiapkan semua dokumen lamaran. Saat itu, aku merasa seperti sahabat yang paling mendukung, yang ingin melihat orang yang aku sayangi sukses. Kami pergi bersama untuk melakukan wawancara di kantor, dan aku mendampinginya dengan senang hati. Meskipun aku tidak tahu apakah hasilnya akan seperti yang kami harapkan, aku tetap yakin bahwa dia pantas mendapat kesempatan ini. Aku percaya, ini adalah saatnya dia menunjukkan potensinya yang selama ini terkubur. Setelah beberapa minggu, kabar baik itu datang. Dia diterima di perusahaan yang sama, dan kami akan bekerja bersama. Rasanya seperti mimpi yang menjadi kenyataan. Kami bisa saling berbagi pengalaman, saling memberi dukungan di tempat kerja, dan tentunya semakin dekat satu sama lain. Saat dia pertama kali masuk ke kantor, aku merasa bangga. Aku membawanya berkeliling, memperkenalkan dia kepada teman-teman sekeliling, dan memberitahu cara-cara menghadapi situasi di kantor. Semua itu kulakukan dengan sepenuh hati, karena aku ingin dia merasa nyaman dan dihargai. Hari-hari pertama dia di kantor begitu menyenangkan. Kami makan siang bersama, berbicara tentang pekerjaan yang sedang kami jalani, serta bercanda seperti biasanya. Aku merasa semuanya berjalan dengan baik. Bahkan, sesekali, kami pulang bersama setelah bekerja, berbicara tentang impian-impian kami dan segala hal yang ingin kami capai di masa depan. Aku merasa sangat bahagia melihat dia akhirnya mendapatkan pekerjaan yang layak. Tapi, yang paling penting, aku merasa bangga bisa menjadi bagian dari perjalanan ini. Namun, meskipun aku merasa begitu senang untuknya, ada sesuatu yang mulai terasa berbeda. Dia yang dulu selalu bersemangat mendengarkan ceritaku dan memberiku saran, kini sepertinya mulai lebih fokus pada hal-hal lain. Perlahan, ia semakin sering terlihat berbicara dengan rekan-rekan kerja yang lebih senior, dan bahkan seringkali menghabiskan waktu dengan mereka lebih lama dari biasanya. Aku tahu dia mulai mengenal orang-orang penting di perusahaan ini, tapi entah kenapa, aku merasa seperti terabaikan. Aku mencoba untuk tidak berpikir terlalu jauh, berusaha memahami bahwa mungkin dia sedang menyesuaikan diri dengan lingkungan baru. Namun, semakin hari, semakin jelas bahwa ada perubahan dalam dirinya. Dia mulai berubah, dan meskipun aku ingin mendukungnya, aku tidak bisa menghindari perasaan aneh yang muncul setiap kali kami bertemu. Setiap kali aku mencoba untuk mengajak ngobrol, dia lebih sering berbicara dengan orang lain, dan aku merasa semakin terpinggirkan. Puncaknya terjadi saat kami mengadakan makan siang bersama. Saat itu, aku ingin berbicara tentang hari-hariku di kantor,
Tetapi dia malah lebih tertarik berbicara tentang proyek besar yang sedang dikerjakan oleh beberapa manajer senior. Aku mencoba untuk ikut serta dalam percakapan. Namun rasanya seperti aku hanya menjadi penonton dalam cerita yang bukan milikku. Aku merasa kesal, namun aku memilih untuk diam. Aku tak ingin memperburuk keadaan, terutama mengingat betapa besar rasa bangga yang aku rasakan karena berhasil membantu dia. Tetapi, saat aku pulang ke rumah malam itu, aku merasa sangat bingung. Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa aku merasa begitu jauh dari sahabat yang dulu selalu ada untukku? Aku mencoba meyakinkan diri bahwa perubahan ini hanya sementara, dan dia hanya butuh waktu untuk beradaptasi. Tapi semakin lama, semakin jelas bahwa hubungan kami mulai bergeser. Aku tak bisa menyangkal bahwa aku merasa kehilangan bagian dari diriku yang dulu ada dalam persahabatan ini. Seiring berjalannya waktu, aku mulai merasa semakin asing dengan dia. Apa yang dimulai dengan kebahagiaan dan rasa bangga bisa bekerja bersama, perlahan berubah menjadi jarak yang tak terucapkan. Dia mulai menunjukkan sikap yang berbeda, yang semakin jelas seiring dengan bertambahnya kepercayaan diri yang dia peroleh setelah bekerja di perusahaan ini. Aku bisa merasakan ada sesuatu yang berubah. Meskipun awalnya aku mencoba untuk mengabaikannya. Dia yang dulu selalu terbuka dan mudah berbagi cerita, kini semakin tertutup. Setiap kali aku mengajak ngobrol tentang hal-hal kecil di kantor, dia hanya menjawab seadanya dan langsung beralih pada topik yang lebih penting baginya. Biasanya tentang orang-orang penting di kantor yang mulai dia kenal. Aku sadar, semakin hari, dia semakin jarang meluangkan waktu untuk kami berdua, dan ketika kami bersama, percakapan kami terasa lebih datar dan terburu-buru. Sepertinya, dia lebih tertarik untuk membicarakan peluang besar yang ada di depannya. Aku merasa seperti bukan bagian dari kehidupannya lagi. Dia semakin sering terlihat berkumpul dengan kelompok yang lebih elit di kantor, yang terdiri dari para manajer dan anak-anak direktur. Mereka terlihat lebih menonjol di setiap acara kantor, makan malam bersama, rapat besar, atau bahkan kegiatan-kegiatan informal. Aku mencoba untuk tidak terlalu merasa cemburu atau tersinggung, karena aku tahu dia berusaha memanfaatkan kesempatan ini untuk maju. Namun, yang membuatku merasa tak nyaman adalah sikapnya yang semakin menjauh dari aku. Dulu, kami selalu bisa tertawa bersama, berbagi cerita tentang kehidupan pribadi, dan mendukung satu sama lain. Tapi sekarang, sepertinya aku hanya menjadi bagian dari masa lalu yang tak lagi relevan dalam hidupnya. Pernah suatu kali, saat kami pulang dari kantor bersama, aku mencoba untuk mengajak dia berbicara tentang pekerjaannya. Aku penasaran dengan bagaimana dia merasa di tengah-tengah rekan-rekannya yang baru dan lebih berpengaruh. Namun, dia hanya tersenyum tipis dan menjawab singkat. Semuanya berjalan baik, kok. Banyak hal yang harus dikerjakan, tapi aku merasa lebih baik di sini. Kemudian, dia langsung melanjutkan dengan cerita tentang seorang manajer baru yang ternyata anak dari direktur utama perusahaan. Aku mendengarkan, tapi di dalam hati aku merasa semakin terpinggirkan. Aku mulai berpikir, apakah dia merasa lebih baik dengan mereka daripada dengan aku? Akankah persahabatan ini menjadi hal yang kurang berarti baginya, hanya karena dia semakin mendekati mereka yang lebih berkuasa? Malam itu, aku tidur dengan perasaan campur aduk. Seharian di kantor, aku merasa terabaikan oleh dia, dan seakan-akan aku hanya sekadar rekan kerja biasa baginya. Saat kami masih dalam tahap awal bekerja bersama, aku merasa sangat dibutuhkan. Namun sekarang, sepertinya aku hanya ada sebagai latar belakang dalam kehidupan dia yang semakin penuh dengan keistimewaan dan peluang.
Setiap kali aku melihat dia berbicara dengan manajer atau anggota keluarga direktur, aku merasa semakin kecil. Di sisi lain, aku juga tahu bahwa dia tidak bermaksud buruk. Ini mungkin bagian dari perjalanannya. Perjalanan yang tidak bisa aku ikuti karena aku tidak berada di posisi yang sama dengannya. Aku mencoba untuk tetap positif dan tidak terlalu menaruh harapan yang berlebihan pada persahabatan kami. Tapi semakin hari, aku merasa semakin kesulitan untuk menerima kenyataan bahwa hubungan kami tak lagi seperti dulu. Dia yang dulu selalu menghargai waktu bersama, kini lebih sering pergi tanpa memberitahuku terlebih dahulu. Ketika aku mencoba untuk menghubunginya untuk makan siang bersama atau sekadar berbicara, dia selalu punya alasan untuk tidak bisa. Ada satu kesempatan, ketika aku memberitahunya bahwa aku merasa sedikit terisolasi di kantor, dan betapa aku rindu dengan kebersamaan kami yang dulu. Dia hanya mengangguk dan tersenyum, kemudian bergegas pergi untuk bertemu dengan rekan-rekan baru yang tampaknya lebih penting. Aku merasa bingung dan sedikit terluka. Apa yang terjadi dengan sahabatku yang dulu begitu peduli padaku? Aku tahu hidup kami berbeda sekarang, tetapi kenapa harus ada jarak seperti ini? Aku hanya berharap bahwa dia bisa melihat bahwa persahabatan kami lebih penting daripada sekadar pencapaian atau status yang dia peroleh. Namun, sepertinya harapanku hanya sebuah mimpi yang semakin memudar. Dalam keheningan malam itu, aku merenung panjang. Mungkin aku harus lebih sabar. Mungkin aku hanya belum bisa menerima perubahan yang terjadi begitu cepat dalam hidup kami. Namun, satu hal yang pasti, sesuatu telah berubah, dan aku harus siap menghadapi kenyataan itu, entah apapun yang akan terjadi selanjutnya. Dia mulai mencuri perhatian lebih dari sekadar rekan kerja biasa. Wajahnya yang cantik, ditambah dengan pesonanya yang alami, membuatnya semakin menonjol. Dia tidak lagi hanya dikenal sebagai karyawan biasa, tetapi juga sebagai seseorang yang memiliki daya tarik luar biasa, terutama bagi para lelaki di kantor. Tidak butuh waktu lama bagi dia untuk menarik perhatian anak direktur, Dava. Mereka mulai menghabiskan lebih banyak waktu bersama, dan aku bisa melihat betapa berubahnya dia sejak hubungan mereka berkembang. Dava adalah sosok yang selalu dihormati dan dihargai di perusahaan. Dengan latar belakang keluarganya yang kuat dan posisi strategisnya di perusahaan, dia adalah figur yang banyak diidam-idamkan. Aku tak menyangka bahwa dia, yang dulu biasa-biasa saja, kini bisa memanfaatkan peluang besar ini. Seiring berjalannya waktu, hubungan mereka semakin jelas dan semakin mencolok di kantor. Tidak hanya di luar jam kerja, namun mereka juga sering terlihat bersama dalam berbagai acara perusahaan. Entah itu makan malam bersama para eksekutif, pertemuan resmi, atau acara kantor lainnya, dia selalu berada di dekat Dava. Aku tidak bisa memungkiri bahwa melihat perubahan ini membuat hatiku sedikit cemas. Aku tahu, dia adalah sahabatku, namun di sisi lain, aku merasa semakin terpinggirkan. Dulu, kami selalu berbicara tentang banyak hal, tentang impian, tujuan hidup, bahkan hal-hal sepele yang membuat kami tertawa. Tapi kini, dia seperti berada di dunia lain, dunia yang jauh dari aku. Setiap kali aku menghubunginya, dia selalu terlalu sibuk untuk bertemu, dengan alasan dia harus menemani Dava atau menghadiri acara yang diselenggarakan oleh perusahaan. Keberuntungan dia tampak semakin jelas. Tidak hanya hubungannya dengan Dava yang semakin serius, tetapi juga perubahan yang datang bersamanya. Dia mulai mendapatkan fasilitas-fasilitas yang sebelumnya tak pernah dia bayangkan. Mobil baru yang mewah, pakaian branded, dan bahkan apartemen mewah di pusat kota. Aku merasa seperti sebuah perbandingan yang jelas antara kami.
Dulu, kami berdua memiliki impian yang sederhana, tetapi sekarang, impian dia tampaknya telah berubah menjadi sesuatu yang lebih materialistis dan berorientasi pada kekayaan. Suatu hari, saat kami bertemu di kantin, dia bercerita dengan bangga tentang mobil barunya yang diberikan oleh Dava. Aku nggak pernah membayangkan bisa punya mobil seperti ini, Rini. Rasanya hidupku sekarang benar-benar berubah, katanya sambil tersenyum lebar. Dava benar-benar perhatian. Dia sangat memahami aku. Aku hanya bisa tersenyum kaku, berusaha untuk tidak menunjukkan rasa cemburu yang mulai menguasai diriku. Aku hanya bisa membayangkan bagaimana rasanya memiliki kehidupan yang seperti itu. Memiliki seseorang yang bisa memberikan segalanya tanpa harus bekerja keras seperti yang aku lakukan. Tapi yang lebih menyakitkan lagi adalah ketika dia mulai berbicara tentang Dava di depan orang lain. Dia dengan mudahnya menyebutkan betapa beruntungnya dia memiliki pacar yang begitu mapan. Seolah-olah aku hanya seorang penonton dalam kehidupannya. Setiap kali kami berbicara, dia mulai sering membanggakan apa yang telah dia capai. Dan itu bukan lagi pencapaian pribadi, tetapi lebih kepada pencapaian yang datang bersama dengan Dava. Aku merasa semakin terpinggirkan, seakan aku tidak lagi punya tempat dalam hidupnya. Seringkali, aku bertanya-tanya apakah aku hanya menjadi pengingat akan kehidupan lamanya yang sederhana. Sementara itu, aku sendiri merasa semakin terjebak dalam rutinitasku yang monoton. Pekerjaanku yang tidak pernah berubah, penghasilan yang terbatas, dan kehidupanku yang tetap di tempat yang sama. Aku berusaha untuk tetap tegar, tetapi kadang-kadang perasaan cemburu dan kesepian datang begitu saja. Aku tahu, kehidupan dia sekarang jauh lebih baik daripada hidupku, dan aku tidak bisa menyangkal bahwa itu membuatku merasa terasing. Aku sering berpikir, apakah persahabatan kami yang dulu begitu erat bisa bertahan di tengah semua perubahan ini? Mungkinkah kami kembali menjadi seperti dulu, ketika kami saling mendukung tanpa ada perbedaan? Atau, akankah aku menjadi bayangan dari masa lalu dia yang perlahan dilupakan? Semua pertanyaan itu terus berputar di kepalaku, namun aku tidak tahu harus bagaimana menjawabnya. Satu hal yang pasti, perubahan yang terjadi pada dia telah mengguncang dunia kecil kami, dan aku harus berusaha menemukan jalan untuk tetap bertahan dalam hidupnya, meskipun semuanya terasa semakin sulit. Malam itu, aku duduk sendirian di kamar, memikirkan kembali semua yang telah terjadi. Dia yang dulu selalu ada untukku, sekarang seolah menjauh, dan aku merasa semakin terpinggirkan. Apa yang seharusnya aku lakukan? Haruskah aku terus mencoba bertahan dalam persahabatan yang mulai terasa seperti beban? Atau akankah aku membiarkan dia mengejar kehidupannya yang baru, sementara aku tetap berada di jalan yang sama? Tidak ada jawaban yang mudah, tapi aku tahu, satu hal yang pasti, hidup kami tidak akan pernah sama lagi. Aku masih mencoba memahami perubahan dia, berusaha berpikir positif bahwa mungkin dia hanya terbawa suasana baru dalam hidupnya. Namun, semakin hari, semakin jelas bahwa dia bukan lagi sahabat yang dulu aku kenal. Dia bukan hanya menjauh, tetapi juga mulai menunjukkan sikap yang menyakitkan. Aku merasakannya pertama kali saat ada acara kantor. Seperti biasa, aku mengambil tempat di meja yang sama dengan dia, berpikir bahwa kami masih bisa bercanda seperti dulu. Namun, dia malah melirikku sekilas dan berkata dengan nada datar, "Rini, bisa nggak kamu cari tempat lain? Aku mau duduk sama mereka." Matanya melirik ke arah beberapa rekan kerja yang lebih tinggi jabatannya, termasuk tunangannya, Dava. Aku tersentak. Itu bukan sekadar permintaan, tapi sebuah pengusiran halus. Aku mencoba tersenyum untuk menutupi rasa sakit yang mulai menyusup di dadaku.
Lalu dengan perlahan aku beranjak dan mencari meja lain. Namun, hati kecilku tahu, ada sesuatu yang telah benar-benar berubah dalam cara dia memperlakukanku. Bukan hanya itu, dia mulai menganggap remeh keberadaanku, seolah-olah aku hanyalah seseorang dari masa lalunya yang sudah tidak selevel dengannya. Jika dulu dia selalu antusias saat mendengar ceritaku tentang pekerjaan atau keluarga, kini dia hanya menjawab singkat, bahkan terkadang tak menghiraukanku sama sekali. Pernah suatu kali, aku berbicara tentang pekerjaanku yang sedang mengalami banyak tantangan. Aku berharap bisa berbagi cerita dengannya seperti dulu, tapi responsnya membuatku terdiam. Rini, kamu tuh harus mulai berpikir lebih besar. Jangan cuma puas di posisi itu-itu aja. Lihat aku. Misalnya, aku nggak mau stuck di tempat yang sama terus, katanya dengan nada meremehkan. Aku diam, mencoba memahami maksud ucapannya. Namun, nada suaranya jelas menunjukkan bahwa dia melihatku sebagai seseorang yang tidak memiliki ambisi, seseorang yang tidak cukup baik untuk berada di lingkarannya lagi. Di saat lain, aku mendengar gosip yang membuatku semakin terluka. Beberapa rekan kerja membicarakan bagaimana dia sering menceritakan tentang aku, tapi bukan dalam konteks yang baik. Kasihan Rini, ya, ujar salah satu rekan kerja saat aku tak sengaja melewati pantry. Dia bilang dia selalu bantu Rini, tapi Rini tetap gitu-gitu aja. Nggak ada perkembangan. Aku tercekat. Aku tahu dia bisa berubah, tapi tidak pernah terpikir bahwa dia akan sampai tega merendahkanku di hadapan orang lain. Selama ini, aku mengira bahwa meskipun dia sibuk dengan hidupnya yang baru, setidaknya dia masih menghargai persahabatan kami. Tapi ternyata aku salah. Seiring waktu, aku semakin sadar bahwa dia telah menempatkan dirinya jauh di atasku. Dia tidak hanya merasa lebih kaya, tetapi juga merasa lebih berkuasa, lebih pintar, dan lebih berhak menentukan siapa yang pantas ada di lingkarannya. Aku bukan lagi sahabatnya, melainkan seseorang yang dipandangnya rendah. Aku masih ingat hari ketika aku benar-benar merasa dikhianati. Kami sedang menghadiri rapat besar perusahaan, dan kebetulan aku diberi kesempatan untuk menyampaikan ide yang sudah lama kupersiapkan. Aku ingin memberikan yang terbaik, dan aku merasa cukup percaya diri bahwa ideku memiliki nilai. Namun, sebelum aku selesai berbicara, dia tiba-tiba menyela. Rini, maksudmu apa sih? Kayaknya itu kurang realistis deh, katanya dengan tawa kecil. Ruangan menjadi hening. Semua orang menatap kami. Aku bisa merasakan darahku berdesir, antara malu dan marah. Aku ingin membalas, ingin mempertahankan idenya, tetapi sorot mata dia penuh dengan rasa percaya diri yang merendahkan, seolah dia tahu bahwa dia bisa saja menjatuhkanku kapanpun dia mau. Aku tidak mengerti, mengapa dia berubah sejauh ini? Apakah kesuksesan benar-benar mengubah seseorang menjadi sombong seperti ini? Sejak hari itu, aku mulai menjaga jarak. Aku tidak lagi mencoba mencari-cari dia seperti dulu. Jika bertemu dengannya di kantor, aku hanya tersenyum tipis dan berjalan pergi. Aku tidak ingin lagi berada dalam lingkaran yang hanya membuatku merasa kecil dan tidak dihargai. Namun, meskipun aku mencoba untuk bersikap kuat, hatiku tetap sakit. Aku masih mengenang masa-masa ketika kami tertawa bersama, ketika kami berbagi cerita tanpa ada rasa iri atau persaingan. Aku merindukan sahabatku yang dulu, tetapi aku tahu bahwa dia yang sekarang bukan lagi orang yang sama. Mungkin, pada akhirnya, persahabatan kami memang tidak lagi bisa dipertahankan. Hari itu, aku baru saja pulang kerja ketika ponselku berdering. Aku melihat nama ibu muncul di layar. Aku mengangkatnya dengan senyum,
Tak menyangka bahwa suara yang kudengar dari seberang begitu panik dan penuh kecemasan. "Rini, ayah kecelakaan." Suara ibu terdengar bergetar. Dunia seketika berputar. Aku nyaris menjatuhkan ponsel dari tanganku. "Apa? Kecelakaan di mana, Bu?" Tanyaku cepat. Suaraku bergetar. "Di jalan dekat pasar. Dia ditabrak motor saat menyeberang. Sekarang ada di rumah sakit." Suara ibu terdengar hampir menangis. Tanpa pikir panjang, aku segera berlari keluar, menghentikan taksi pertama yang kulihat, dan langsung menuju rumah sakit tempat ayah dirawat. Dalam perjalanan, pikiranku dipenuhi berbagai kemungkinan buruk. Bagaimana kalau ayah terluka parah? Bagaimana dengan biaya rumah sakit? Begitu tiba, aku melihat ibu duduk di bangku rumah sakit dengan wajah cemas. Aku segera menghampirinya. "Bagaimana kondisi ayah?" Tanyaku dengan napas tersengal. "Dokter bilang dia mengalami patah tulang di kaki dan ada luka dalam di bagian dada. Mereka masih harus melakukan pemeriksaan lebih lanjut," jawab ibu dengan mata berkaca-kaca. Aku merasakan lututku melemas. Biaya pengobatan pasti akan sangat besar. Aku tahu bahwa kondisi keuangan keluargaku sedang tidak baik. Tabungan kami tidak cukup untuk biaya rumah sakit sebesar ini. Hari-hari berikutnya, aku bolak-balik antara kantor dan rumah sakit. Aku mulai merasa kelelahan, tetapi aku tidak punya pilihan lain. Ayah masih harus menjalani beberapa prosedur medis, dan biayanya semakin menumpuk. Aku harus mencari cara untuk mendapatkan uang tambahan. Setelah berpikir panjang, aku teringat dia. Mungkin dia bisa membantuku. Bagaimanapun, dia sudah memiliki kehidupan yang lebih mapan sekarang. Aku tidak ingin meminta belas kasihan. Aku hanya ingin meminjam uang, dan aku pasti akan mengembalikannya begitu aku bisa. Dengan harapan yang masih tersisa, aku menghubungi dia dan mengajaknya bertemu. Aku menunggu di sebuah kafe dekat kantor, berharap dia bisa datang. Saat dia tiba, aku bisa melihat dari cara berpakaiannya bahwa hidupnya jauh lebih mewah sekarang. "Ada apa, Rin? Kamu terlihat nggak baik," katanya, menyesap kopi mahalnya dengan santai. Aku menelan ludah, berusaha mengendalikan emosiku. "Aku butuh bantuan, Dek," ucapku lirih. "Ayahku kecelakaan, dan biaya rumah sakitnya sangat besar. Aku butuh pinjaman uang." Aku menunduk, merasa malu sekaligus berharap. Dia mengangkat alisnya, lalu tersenyum tipis. "Oh, jadi kamu mau pinjam uang dariku?" katanya dengan nada yang sulit ku mengerti. Aku mengangguk, mencoba menjelaskan bahwa aku pasti akan mengembalikannya. Namun, yang terjadi selanjutnya benar-benar menghancurkan hatiku. Dia tertawa kecil, lalu menggelengkan kepala. "Rini, kamu tuh gimana sih? Kamu nggak bisa cuma mengandalkan orang lain kalau ada masalah. Hidup itu keras. Kamu harus belajar mengatasinya sendiri." Aku menatapnya dengan mata melebar. Aku tidak percaya dia mengatakannya. "Dek, aku nggak minta gratis. Aku hanya pinjam. Aku akan mengembalikan semuanya," kataku. Suaraku bergetar, tapi dia hanya mengangkat bahu. "Maaf ya, tapi aku nggak bisa bantu. Aku juga punya banyak pengeluaran." Hatiku mencelos. Aku tahu dia memiliki lebih dari cukup uang untuk membantu. Mobil barunya, tas mahalnya, semua itu menunjukkan bahwa dia jauh lebih berkecukupan daripada aku. Tapi dia memilih untuk tidak peduli. Aku bangkit dari kursiku, merasa begitu kecewa dan terluka. "Aku mengerti, Dek," ucapku pelan.
Terima kasih sudah meluangkan waktu. Aku berjalan keluar dari kafe dengan perasaan hancur. Langit sore terasa lebih suram dari biasanya. Hatiku masih sulit menerima kenyataan bahwa dia, sahabat yang dulu begitu dekat denganku, telah berubah menjadi seseorang yang begitu asing. Aku mencoba berpikir positif. Mungkin dia benar-benar sedang tidak bisa membantu. Mungkin aku terlalu berharap. Tapi, semakin kupikirkan, semakin sakit hati ini rasanya. Aku mengenalnya selama bertahun-tahun, dan aku tahu dia punya lebih dari cukup untuk membantu. Aku tidak meminta belas kasihan. Aku hanya butuh pinjaman, sesuatu yang akan kukembalikan begitu aku mampu. Sesampainya di rumah sakit, aku melihat ibu masih duduk di samping tempat tidur ayah, menggenggam tangannya dengan penuh kesabaran. Ayah tertidur. Wajahnya tampak lelah dan pucat. Aku menarik napas dalam, menahan air mata yang hampir jatuh. Bagaimana keadaannya, Bu? Tanyaku pelan. Ibu menoleh ke arahku dan tersenyum tipis, meskipun aku tahu ada kesedihan di matanya. Dokter bilang kondisinya stabil, tapi dia masih butuh perawatan lebih lanjut. Kita harus mempersiapkan biaya tambahan untuk pengobatannya. Aku menggigit bibir, merasa tekanan semakin besar di pundakku. Aku harus mencari jalan keluar. Keesokan harinya, di kantor, aku mencoba fokus pada pekerjaanku meskipun pikiranku masih dipenuhi oleh kekhawatiran tentang biaya rumah sakit ayah. Saat sedang sibuk dengan dokumen, aku mendengar bisikan-bisikan dari meja sebelah. Kamu tahu nggak? Rini katanya pinjam uang ke dia. Aku langsung merasa tegang. Perlahan, aku menoleh dan melihat dua rekan kerja sedang berbisik-bisik sambil sesekali melirik ke arahku. Hatiku mencelos. Serius? Wah, pantas aja dia cerita tadi pagi. Katanya Rini sekarang lagi kesulitan uang, makanya minta bantuan. Ujar salah satu dari mereka dengan suara yang cukup pelan, tapi masih bisa kudengar. Wajahku memanas. Aku langsung tahu siapa yang menyebarkan cerita ini. Aku berdiri dari kursiku dan berjalan ke arah dia, yang sedang tertawa bersama beberapa rekan kerja di sudut ruangan. Dia, aku bisa bicara sebentar? Tanyaku dengan suara tenang, meskipun dalam hati aku bergejolak. Dia menoleh dengan ekspresi santai, lalu mengangguk. Tentu, ada apa, Rin? Aku menarik napas dalam, berusaha menahan emosi. Kenapa kamu menceritakan soal pinjaman itu ke orang lain? Tanyaku langsung, tanpa basa-basi. Dia mengangkat bahu. Kenapa? Aku cuma cerita aja. Lagian, gak ada yang salah, kan? Kamu memang butuh uang, dan aku cuma berbagi cerita. Jawabnya dengan nada yang enteng, seolah-olah itu bukan hal besar. Aku mengepalkan tangan. Itu bukan sesuatu yang harus kamu sebarkan. Aku datang kepadamu karena aku pikir kita masih sahabat. Aku nggak menyangka kamu akan mempermalukan aku seperti ini. Dia tertawa kecil. Rini, kamu terlalu sensitif. Aku nggak mempermalukan siapa-siapa. Kalau kamu merasa malu karena ketahuan sedang kesulitan, itu bukan salahku. Aku menatapnya, mencari tanda-tanda dari sahabatku yang dulu, tetapi yang kutemukan hanyalah seseorang yang asing, seseorang yang tak lagi peduli. Saat itu, aku menyadari sesuatu. Aku tidak butuh sahabat seperti dia. Aku tidak butuh seseorang yang hanya ada saat dia butuh, tetapi menghilang saat aku berada dalam kesulitan. Tanpa mengatakan apa-apa lagi, aku berbalik dan berjalan kembali ke mejaku. Aku tidak akan lagi membiarkan dia menghancurkan harga diriku. Aku akan menemukan jalan keluar dengan caraku sendiri.
Setelah insiden di kantor, aku berusaha menghindari dia sebisa mungkin. Aku tidak ingin lagi terlibat dalam drama yang ia ciptakan. Namun, semakin aku menjauh, semakin ia terlihat menikmati peran barunya sebagai seseorang yang berkuasa di lingkaran pertemanan kantor. Suatu hari, saat jam makan siang, aku berjalan menuju pantry untuk mengambil kopi. Dari kejauhan, aku bisa mendengar suara tawa keras. Saat aku masuk, aku melihat dia sedang dikelilingi beberapa rekan kerja, bercakap-cakap dengan nada yang mencolok. Aku nggak habis pikir, sih, ada aja orang yang nggak tahu diri, tiba-tiba datang minta bantuan kayak aku ini Ban. Ucap dia dengan nada mencemooh. Aku tahu dia sedang membicarakanku. Rasanya seperti tamparan di wajah. Salah satu teman kerja tertawa kecil. Maksudmu siapa, De? Tanyanya dengan nada pura-pura polos. Dia tersenyum sinis. Ya, siapa lagi? Orang yang merasa dirinya dekat sama aku. Padahal aku sudah jauh di atas levelnya. Tawa pun meledak di ruangan itu. Aku berdiri diam di ambang pintu, menahan perasaan sakit yang berkecamuk di dalam dada. Aku tahu dia sudah berubah, tetapi aku tidak menyangka ia akan sejauh ini. Aku menarik napas dalam, mencoba menenangkan diriku. Aku tak ingin terjebak dalam emosi yang bisa membuatku kehilangan kendali. Namun, sebelum aku bisa pergi, salah satu dari mereka menyadari keberadaanku. Rini, kamu dari tadi di situ? Tanya salah satu rekan kerja. Suaranya penuh kepura-puraan. Dia menoleh, dan untuk sesaat, ada sedikit keterkejutan di wajahnya. Namun, dengan cepat ia memasang ekspresi angkuh. Oh, hai, Rini, katanya. Seolah-olah tidak ada yang terjadi. Kita lagi ngobrol-ngobrol santai. Kamu nggak keberatan, kan? Aku menatapnya dalam-dalam. Aku bisa saja membalasnya dengan kata-kata pedas, membongkar semua yang pernah ia lakukan. Tetapi aku tahu itu hanya akan membuatku terjebak dalam permainan yang ia ciptakan. Tentu saja tidak, jawabku dengan suara datar. Nikmati saja obrolan kalian. Aku berbalik dan pergi, tetapi dalam hati, aku bersumpah tidak akan lagi membiarkan dia menginjak-injak harga diriku. Aku tahu bahwa suatu saat, semua yang ia banggakan bisa runtuh dalam sekejap, dan aku ingin berada di sana untuk melihatnya terjadi. Hari-hari berlalu, dan aku mulai melihat perubahan kecil dalam kehidupan dia. Meskipun ia masih bersikap angkuh, ada sesuatu yang berbeda dalam sorot matanya, sesuatu yang dulu tidak pernah ada, kecemasan. Kabar mengenai kehilangan klien penting pertama kali kudengar dari Departemen Pemasaran. Salah satu proyek besar yang sedang ditangani perusahaan tiba-tiba batal, karena klien merasa tidak dihormati oleh pihak manajemen. Aku tidak langsung mengaitkannya dengan dia. Tetapi beberapa hari kemudian, rumor mulai beredar bahwa salah satu penyebabnya adalah sikap dia yang kurang profesional dalam menangani komunikasi dengan mereka. Katanya, dia terlalu percaya diri dan sering menyepelekan permintaan klien. Bisik seorang rekan kerja di pantry. Mereka nggak suka caranya bicara seolah-olah perusahaan ini miliknya. Aku tidak terkejut mendengarnya. Dia memang selalu merasa di atas angin sejak ia menjalin hubungan dengan anak direktur. Ia mungkin lupa bahwa dalam dunia kerja, kepercayaan dan profesionalisme jauh lebih berharga dibandingkan status sosial. Tak lama setelah itu, suasana di kantor mulai berubah. Dia yang dulu selalu dikelilingi orang-orang kini lebih sering duduk sendirian. Beberapa rekan kerja yang dulu menyanjungnya mulai menjaga jarak. Mereka mungkin sadar bahwa berada di sisi dia bukan lagi keuntungan, tetapi justru bisa membawa masalah.
Puncaknya terjadi ketika sebuah rapat penting diadakan. Aku yang kini memiliki posisi lebih baik di perusahaan turut hadir dalam ruangan. Direktur utama, yang tak lain adalah ayah dari pacar dia, tampak tidak senang. Kita sudah kehilangan 3 klien besar dalam 2 bulan terakhir, katanya dengan nada tegas. Dan saya tidak ingin ini terjadi lagi. Tatapan semua orang tertuju pada satu sosok, dia. Aku bisa melihat wajahnya memucat, tetapi ia tetap berusaha menjaga ekspresinya. Setelah rapat selesai, aku melewati lorong dan melihat dia berdiri di depan ruangannya dengan wajah penuh frustrasi. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia tampak rapuh. Aku berpikir untuk mendekatinya. Tetapi sebelum aku sempat melangkah, seorang pria keluar dari ruangannya. Pacarnya, anak direktur. Wajahnya tampak dingin. Kita perlu bicara, katanya singkat sebelum menarik dia masuk kembali ke dalam ruangan. Aku tidak tahu apa yang mereka bicarakan, tetapi aku bisa menebak arah pembicaraan itu. Dia telah membuat kesalahan besar, dan kini ia harus menghadapi akibatnya. Saat aku berjalan kembali ke mejaku, aku merasa ada kelegaan dalam hatiku. Aku tidak pernah berharap hal buruk terjadi padanya, tetapi aku tahu bahwa karma selalu bekerja dengan caranya sendiri. Dan kini, dia harus merasakan akibat dari sikapnya selama ini. Hari itu, suasana kantor terasa lebih tegang dari biasanya. Semua orang berbisik-bisik, membicarakan sesuatu yang belum jelas. Aku duduk di mejaku, mencoba fokus pada pekerjaanku, tetapi tidak bisa mengabaikan tatapan penuh rasa ingin tahu dari beberapa rekan kerja yang sesekali melirik ke arah ruangan direktur. Tak lama kemudian, seorang rekan kerja mendekat dan berbisik. "Rini, kamu sudah dengar? Dia dipanggil ke ruangan direktur sejak pagi, dan belum keluar sampai sekarang." Aku terkejut, tapi tidak ingin langsung menyimpulkan apapun. Aku hanya mengangguk dan kembali menatap layar komputer, meskipun pikiranku mulai menerka-nerka apa yang sedang terjadi. Beberapa menit kemudian, pintu ruangan direktur terbuka. Dia keluar dengan wajah yang lebih pucat dari sebelumnya. Matanya sembab, dan langkahnya sedikit goyah. Semua orang yang melihatnya langsung berpura-pura sibuk dengan pekerjaan masing-masing, tetapi aku tahu mereka sedang mengamati situasinya dengan penuh perhatian. Aku menahan napas saat melihat pacarnya, anak direktur, juga keluar dari ruangan dengan ekspresi dingin. Tanpa berkata apapun, ia berjalan melewati dia begitu saja, seolah-olah tidak mengenalnya. Dia berdiri di lorong, terlihat linglung. Aku bisa merasakan kehancuran yang terpancar dari matanya. Aku tahu sesuatu yang besar telah terjadi. Tak lama setelah itu, seorang staf HRD muncul dan mendekati dia. Mereka berbicara sebentar, lalu dia mengangguk dengan lemah. Aku tidak bisa mendengar apa yang mereka katakan, tetapi dari ekspresinya, aku bisa menebak bahwa ini bukan kabar baik. Kemudian, desas-desus mulai menyebar di kantor. Kabarnya, direktur telah mengambil keputusan besar. Dia tidak hanya diturunkan dari jabatannya, tetapi juga dipindahkan ke divisi lain yang jauh lebih rendah. Aku terdiam. Aku tidak tahu apakah harus merasa lega atau sedih. Di satu sisi, ini adalah konsekuensi dari semua yang telah ia lakukan. Di sisi lain, aku tidak bisa mengabaikan fakta bahwa dia pernah menjadi sahabatku, seseorang yang dulu aku percaya dan pedulikan. Saat aku hendak beranjak dari mejaku, dia tiba-tiba berjalan ke arahku. Aku bisa melihat ketegangan di wajahnya. "Kamu puas sekarang?" Suaranya lirih, tetapi penuh emosi. Aku menatapnya dengan tenang. "Aku tidak pernah menginginkan ini terjadi padamu." Dia
kataku pelan. Aku hanya ingin kita tetap menjadi sahabat seperti dulu. Tapi kamu yang memilih jalan ini. Dia menatapku lama, lalu menghela napas panjang. Aku bisa melihat ada air mata yang menggenang di matanya. Tanpa berkata apa-apa lagi, ia berbalik dan berjalan menjauh. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Tetapi satu hal yang pasti, dunia ini berputar, dan setiap perbuatan pasti akan kembali kepada pelakunya. Sejak hari itu, suasana kantor tak lagi sama. Tidak ada lagi sosok dia yang selalu tampil percaya diri dan menjadi pusat perhatian. Dia masih datang ke kantor setiap hari, tetapi wajahnya yang dulu ceria kini tampak lesu. Dia lebih banyak diam, tidak lagi dikelilingi rekan-rekan yang dulu selalu mendukungnya. Bahkan, pacarnya, anak direktur, benar-benar mengabaikannya seolah-olah mereka tak pernah memiliki hubungan apapun. Aku memperhatikan dari kejauhan bagaimana dia semakin menjauh dari lingkungan kantor. Pekerjaan yang kini ia tangani jauh berbeda dari sebelumnya. Tugas-tugas sederhana yang dulu mungkin tak akan pernah ia bayangkan harus ia lakukan. Dari seorang manajer yang dihormati, kini ia hanya staf biasa yang jarang diperhitungkan. Hari itu, saat aku sedang fokus pada pekerjaanku, aku melihat dia berjalan menuju ruangan HRD. Ada ekspresi yang sulit dijelaskan di wajahnya, antara pasrah, kecewa, dan lelah. Aku menatapnya dalam diam, mencoba membaca pikirannya, tetapi tak ada lagi kehangatan yang tersisa dalam tatapannya. Beberapa saat kemudian, desas-desus kembali menyebar. Salah seorang teman kerja membisikkan kabar bahwa dia telah menyerahkan surat pengunduran dirinya. Aku tidak tahu harus bereaksi seperti apa. Haruskah aku merasa lega? Atau justru sedih karena seorang sahabat yang pernah begitu dekat denganku akhirnya memilih pergi dengan cara seperti ini? Sore itu, saat kebanyakan orang mulai bersiap pulang, aku melihat dia mengemasi barang-barangnya. Tidak ada perpisahan besar-besaran. Tidak ada pesta kecil dari rekan kerja seperti yang biasanya terjadi saat seseorang mengundurkan diri. Hanya keheningan yang menyelimuti ruangan saat ia perlahan memasukkan barang-barangnya ke dalam sebuah kotak kardus. Aku merasa ada sesuatu yang belum terselesaikan di antara kami. Akhirnya, dengan hati-hati, aku melangkah mendekatinya. Dia, panggilku pelan. Dia menghentikan kegiatannya sejenak, tetapi tidak langsung menatapku. Aku melihatnya menarik napas panjang sebelum akhirnya mengangkat wajah. Aku nggak menyangka semua akan berakhir seperti ini. Kataku jujur. Dia tersenyum pahit. Aku juga nggak menyangka, Rini. Balasnya. Dulu, aku berpikir kalau aku bisa mendapatkan segalanya. Karir, status, bahkan pengakuan dari orang-orang di sekitar. Tapi ternyata semua itu hanya sementara. Aku bisa merasakan penyesalan dalam suaranya. Aku ingin mengatakan sesuatu, ingin menghiburnya, tetapi aku tidak tahu harus mulai dari mana. Aku memang salah, lanjutnya dengan suara lirih. Aku terlalu sombong, terlalu egois. Aku menyakiti banyak orang, termasuk kamu. Aku terkejut mendengar pengakuannya. Dia yang dulu selalu merasa dirinya lebih baik, kini berdiri di hadapanku dengan penuh penyesalan. Aku nggak akan meminta maaf, karena aku tahu kata maaf saja nggak cukup, lanjutnya lagi. Tapi aku harap, suatu hari nanti, kita bisa bertemu lagi tanpa ada rasa sakit hati di antara kita. Aku menatapnya lama sebelum akhirnya mengangguk. Aku juga berharap begitu. Dia menghela napas sebelum mengambil kotak barangnya dan melangkah pergi. Aku memperhatikannya sampai ia menghilang di balik pintu.
Aku tidak tahu apakah ini benar-benar akhir dari segalanya, atau justru awal dari sesuatu yang baru. Tetapi satu hal yang pasti, aku telah belajar bahwa hidup selalu penuh dengan kejutan. Dan terkadang, perpisahan bukanlah akhir, melainkan cara bagi kita untuk menemukan diri kita yang sebenarnya. Setelah kepergian dia dari perusahaan, suasana kantor terasa berbeda. Tidak ada lagi langkahnya yang penuh percaya diri atau suara tawanya yang dulu sering menggema di ruangan. Sejujurnya, aku masih sering mengingatnya. Bagaimanapun juga, kami pernah bersahabat, pernah berbagi tawa, harapan, dan mimpi bersama. Tapi waktu telah membawa kami pada jalan yang berbeda. Hari-hari berlalu, dan aku mulai terbiasa dengan posisiku sebagai manajer. Aku mencoba menjalankan tugas dengan adil, tanpa merendahkan orang lain seperti yang pernah dilakukan dia. Aku ingin menciptakan lingkungan kerja yang lebih sehat, tempat di mana tidak ada yang merasa lebih tinggi dari yang lain hanya karena jabatan atau status sosial. Namun, di balik kesibukanku, aku kadang bertanya-tanya, bagaimana kabar dia sekarang? Apakah dia baik-baik saja? Apakah dia menemukan pekerjaan baru? Ataukah dia masih bergelut dengan rasa kecewa atas semua yang telah terjadi? Hingga suatu hari, tanpa sengaja, aku melihatnya di sebuah kafe kecil di pinggir jalan. Dia duduk sendirian di sudut ruangan, menatap keluar jendela dengan tatapan kosong. Berbeda dengan dia yang dulu selalu tampil glamor, kali ini dia terlihat sederhana. Tidak ada lagi pakaian mahal atau perhiasan mencolok. Hanya seorang wanita biasa yang mungkin sedang mencari ketenangan. Aku ragu untuk menghampirinya. Tapi sebelum aku bisa membuat keputusan, dia sudah lebih dulu menyadari kehadiranku. Mata kami bertemu, dan untuk beberapa detik, hanya ada keheningan di antara kami. Lalu, sesuatu yang tak terduga terjadi. Dia tersenyum. Bukan senyuman sinis atau penuh kesombongan seperti dulu, melainkan senyuman yang tulus, penuh kelegaan. Aku membalasnya dengan anggukan kecil sebelum akhirnya melangkah pergi. Aku tidak tahu apakah kami akan kembali berteman seperti dulu. Tapi yang aku tahu, aku telah belajar sesuatu dari semua ini. Hidup memang penuh lika-liku, dan tidak ada yang benar-benar bisa kita prediksi. Mungkin, perpisahan ini adalah jalan terbaik bagi kami berdua. Dan mungkin, di masa depan, jika takdir mempertemukan kami lagi, kami bisa saling menyapa tanpa rasa sakit di hati. Karena pada akhirnya, hidup bukan tentang siapa yang menang atau kalah, tetapi tentang bagaimana kita belajar dari kesalahan dan tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik.